Oke guys, kali ini saya mau coba ganti oli Avanza E 2012 ya. Ini udah 2 tahun kayaknya, udah sejak terakhir ganti oli gitu, sama filter olinya. Tapi kilometernya baru sekitar 5.000 lebih lah gitu, jadi belum sampai 10.000 kilo gitu. Nah ini filter olinya karena udah cukup lama ya, akhirnya saya berpikir ya mendingan juga diganti juga gitu filter olinya. Ini filter olinya tuh kan ada tanggal terakhir, tanggal gantinya. Ya bukan tanggal ganti sih, tapi waktu tanggal beli kan sekitar 2 September 2018. Ini mereknya Daihatsu ya, nggak tahu ini kode produksinya. Tapi memang setelah 1 tahun gitu, memang ya cukup lumayan kotor juga gitu ya. Jadi menurut saya sebaiknya jangan cuma olinya aja yang diganti, tapi filternya juga gitu. Nah ini kalau nggak percaya coba saya cek. Berarti ini selama 1 tahun atau 5.000 kilo ini filter olinya belum pernah saya ganti gitu. Sama olinya juga sih memang belum diganti-ganti gitu. Kan kelihatan memang ada pasir-pasirnya, agak hitam juga gitu. Jadi ya justru kalau menurut saya tuh yang penting adalah filter oli, karena dia fungsinya kan buat nyaring gitu ya. Ibarat itu kalau orang itu ginjalnya orang gitu, kalau oli kan darah orang gitu ibaratnya. Nah filter oli itu ibaratnya ginjal kita gitu. Jadi disinilah semua kotoran-kotoran dari oli itu, kerak, gram, debu semua nempel di sini gitu. Nah bedanya sama ginjal orang, kalau ginjal orang kan dia bisa ngebersihin sendiri, kalau ini mah nggak bisa. Jadi apa tuh namanya, ya kotorannya ya numpuk di sini aja gitu. Jadi kalau misalnya udah mampet, nah itu yang repot. Jadi menurut saya ini jauh lebih penting gitu dibandingin sama oli itu sendiri. Oli itu kan darah gitu kan. Nah darah itu kan kadang-kadang kan kotor, oli kan kotor tuh. Jadi saya berasa ada kayak lendir-lendir apa gitu ya. Oh kan berasa pisan kan kotornya tuh. Berarti ini bagus filter olinya, dia nyaring, dia punya oli tahan di sini gitu kotorannya. Jadi berfungsi dengan baik gitu. Tapi ya memang kalau lama-lama nggak diganti bahaya juga gitu kan. Takutnya nanti saking kotornya dia mampet, nah repot, nggak bisa kesaring, akibatnya ya tahu sendiri lah. Ini kan semua pasir semua nempel di sini, kotoran oli, hasil pembakaran mesin, hasil dari pelumasan, gesekan, kotorannya semua nempel. Ini kayak pasir atau apalah gitu, kayak kerak gitu kan, berasa gitu kan. Oke, kalau olinya sendiri ya saya juga udah saya tap gitu, udah saya kuras, terus saya saring lagi gitu. Nah di sini saya menggunakan baskom plastik ya buat tampung oli. Nah terus ini apa sebagai wadahnya apa, dan juga kain lap untuk nyaring dari oli bekas yang barusan saya kuras gitu. Nah kan terlihat juga ada kotoran sedikit gitu kan. Dari hasil penyaringan gitu. Nah kalau olinya sendiri ya setelah disaring sih harusnya ya rada bersihan gitu. Coba saya cek hasil penyaringan dari oli yang udah saya saring ya. Ya memang namanya oli bekas mah udah pasti bakalan hitam.
Tapi yang paling penting adalah oli tersebut tidak ada kandungan gram-gram serbuk-serbuk metalnya itu. Nah, makanya saya saring. Jadi ya kesimpulannya, oli itu kan fungsinya melumasi mesin. Jadi setelah disaring itu kan ya memang dia nggak akan seperti baru gitu, tapi dia masih bisa dipakai gitu. Yang penting itu adalah kebersihannya. Itu tadi, jangan lupa filter oli kudu diganti. Kalau olinya juga kalau udah kotor atau tercemar ya jangan dipakai lagi. Kalau ini kan ibaratnya olinya tuh masih bagus gitu, jadi belum tercemar, belum kena air. Paling tercemarnya ya kena bensin. Nah, akibatnya di situ. Karena oli bekas kan dia hitam. Nah, hitamnya itu pengaruh kotoran dan juga ada campuran bensin. Jadi makanya oli bekas itu lebih gampang menguap, lebih gampang kalau kena panas kan dia menguap gitu kan. Itu karena ada campuran bensinnya itu. Makanya dia jauh lebih cepat menguap, jauh lebih cepat kotor dibandingin sama oli baru gitu. Kalau oli baru kan dia masih bersih, nggak ada kandungan bensinnya, jadi dia lebih bagus gitu, lebih kuat. Kalau oli bekas ya resikonya dia udah hitam, udah nggak sebening oli baru gitu, jadi dia lebih gampang menguap karena kan akibat panas gitu. Makanya kudu sering-sering dicek gitu. Kalau udah berkurang ya kudu ditambah. Ya menurut saya sih masih lumayan sih gitu loh. Ini oli masih nggak terlalu kotor gitu kan, hasil penyaringan saya tuh. Warnanya juga masih agak-agak coklat-coklat gitu kan, terus masih lengket juga gitu kan. Ya jadi ya saya masih berani pakai lah gitu. Cuman saya mau ganti aja filter olinya itu yang bahaya. Ya ini mobil Avanza 2012 ya. Memang kilometer juga udah rada banyak juga gitu kan, udah 100.000 lebih. Cukup kelihatan ya dia punya kualitas olinya. Coba tadi oli yang tadi setelah saya ini kan nggak hitam-hitam bisa ya, jadi masih agak-agak coklat-coklat, oranye gitu. Artinya kan dia masih lumayan bagus lah gitu, masih bisa dipakai selama dia masih nggak hitam-hitam pisan lah gitu, masih lumayan oranye coklat dan masih lengket, dan yang penting kudu bersih. Oke, mungkin sekian dulu. Saya mau pasang lagi olinya, mau saya isiin lagi. Paling kalau udah kurang gitu kudu ditambah lagi. Yang penting olinya teh kudu sama gitu, sebaiknya sama mereknya gitu kan. Dan yang penting olinya itu harus bersih, jangan ada kotorannya, ibarat darah orang kan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video tip singkat kali ini.